Titi dari Gospot RCTI kok dokter. Selamat atas kehadiran Ibu Barunya, ikut senang banget, lucu. Kok boleh cerita sedikit gak? Rasanya sudah menanti sekian tahun dan akhirnya bisa lahir tanggal 28 Februari kemarin. Ikut tidak menemani ke dalam untuk proses lahirannya, dan rasanya gimana menanti dua bayi kembar yang sini. Terima kasih kok. Terima kasih, alhamdulillah. Ikutnya bahkan ya saya dengan nikah dengan Teh Indah itu lebih kayak benar-benar nggak berusaha untuk nggak ngebiarin beliau ngelakuin apa-apa sendirian. Kalau saya bisa jemput. Jadi benar-benar kayak sengaja gitu, bahkan sampai ke titik sengaja biar dia tuh bergantung ke saya. Ya. Walaupun tentu wanita yang kuat, masya Allah, tapi jadi akhirnya semuanya benar-benar bareng. Dari yang program kata orang hujan-hujanan dulu, baru nanti hubungan suami istri, baru nanti katanya bisa hamil, udah dicobain semua. Jadi sampai akhirnya semua rangkaian yang diceritain dokter tadi itu semua ikut semuanya, sampai yang hari kelahiran juga ikut di dalam ruangan operasi. Alhamdulillah diizinin, benar-benar ngelihat ketika disobek perut keluar benar-benar dari perut, dengar tangis pertamanya sampai, dan itu sebetulnya juga tadi jadi 2 operasi ya dok ya. Jadi pertama operasi lepas mulut rahimnya dulu karena sempat dijahit, karena belum waktunya melembek tapi mulut rahimnya udah lembek duluan, takutnya jebol istilahnya, jadi dijahit kata orang awamnya. Perasaannya seperti apa? Alhamdulillah ya. Perasaan senang yang paling mahal bagi laki-laki mah kata saya justru ketika melihat orang yang disayang itu bahagia ya. Dan bahkan sedihnya pun nanti bukan ketika ada keinginan saya tidak terkabul atau gimana, tapi kalau melihat Teh Indahnya sedih, saya pasti ikut sedih. Ngelihat anak-anak ini dan anak ini juga jadi kebahagiaan bagi Teh Indah, maka juga itu kebahagiaan yang paling mahal juga. Ngelihat senyumnya mereka, ngelihat tumbuhnya mereka. Saya sampai istilahnya kan kalau nimbang biasanya ke rumah sakit ya, atau kalau lagi ke dokter atau lagi kontrol, akhirnya ya bandel aja, beli timbangan sendiri, sehari bisa ditimbang 2 kali. Ngapain ya, padahal beratnya segitu-segitu juga. Tapi ya jadi biar supaya ngelihat nambah ya, ngelihat pertumbuhannya, dibandingin fotonya yang setiap hari, dulu waktu di NICU sekecil itu, sekarang udah ada pipinya ya gitu-gitu. Jadi alhamdulillah kesenangan yang, kebahagiaan yang paling mahalnya adalah kebahagiaan melihat orang-orang tersayang itu sendiri. Nama lengkapnya boleh kok? Oh iya, ini juga ada dulu ya. Tadi baru kronologi. Bismillah. Yang pertama lahirnya di 28 Februari 2025 jam 14.20 ya, menjelang sebelum asar. Dan satu lagi 14.23 selisih 3 menit. Yang pertama Al Khalil Ibrahim Lim. Yang adiknya Al Kautsar Muhammad Lim. Kenapa dikasih namanya? Belum ditanya ya. Masih banyak yang Gitu ya, istilah ya. Pertama, kenapa Muhammad dan Ibrahim? Dari sekian banyak Rasul dan Nabi-Nabi Allah di kepercayaan kami ya, di Islam, ada 2 nama saja yang disebut di Al-Quran sebagai sosok yang harus dijadikan teladan, uswatun hasanah. Ya, yang pertama Rasulullah Muhammad SAW di Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 21 di pojok kanan atas kalau di mushaf sadar. Kemudian adalah fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua adalah di Quran surat ke-60 Al-Mumtahanah di ayat keempat ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya, uswatun hasanah tun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sama. Jadi mudah-mudahan beliau benar-benar, 2 anak ini benar-benar bisa menjadi orang yang layak dicontoh, diikuti. Depannya apa? Yang Ibrahim kenapa Al-Khalil? Karena memang gelarnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri adalah Khalilullah, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kekasihnya Allah. Selain juga bapak dari para nabi. Kalau Al-Kautsar juga memang nanti ada telaga Al-Kautsarnya Rasulullah di alam setelah kematian, dan juga memang ada surat ke-108 di kiri bawah Al-Kautsar yang artinya nikmat yang banyak. Maka semoga anak-anak ini bisa menjadi nikmat. Yang nikmat itu bukan sekedar senang-senang lucu anaknya, enggak, tapi yang bisa benar-benar membuat kita semua yang terlibat, bahkan semua yang hadir, untuk jadi tambah dekat sama Allah. Itulah sebaik-baiknya nikmat. Limnya ya dari bapaknya, warganya Lim. Lim itu kalau secara tulisan ya, itu dia arti lambangnya bentuknya sama kayak pohon ya, kayak hutan ya. Jadi kalau di saya sendiri, kalau di keluarga Tionghoa dulu suka diajarin hidupnya tuh harus seperti kayak pohon bambu gitu. Pohon bambu itu akarnya manfaat, bisa dimakan, batangnya kepake, semuanya kepake, nggak ada yang nggak kepake. Bisa kuat, batangnya kuat melindungi. Jadi mudah-mudahan bisa
bermanfaat, sebaik-baiknya manusia dan yang paling banyak bermanfaat bagi sesamanya. Ya itu mah doa aja, namakan doa. Dan salah satu hak anak adalah diberikan nama yang terbaik. Ya, jadi mudah-mudahan nama tersebut jadi doa yang diijabah dan mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah bagi ini dokter-dokter yang udah mau rela repot ngurusin. Saya ngeliat luar biasa sih kerjasama tim. Kalau mungkin lahiran satu dokter, kemarin kerjasama duaan, tektokannya udah kayak luar biasa, alhamdulillah. Dokternya pun, dokter anaknya pun 3, pada yang ngurus ini dan itu semuanya, yang mereka yang jauh lebih paham. Ya, prosesnya pun apa namanya kemarin ERAS ya, enhanced recovery after C-section surgery. Ya jadi supaya ternyata itu adalah ada cara sesar yang luar biasa, masya Allah, lebih cepat lagi penyembuhannya dan itu kolaborasi dari sekian banyak dokter dan ilmu mereka masing-masing sampai akhirnya yang mungkin kalau dulu 3 bulan masih terasa sakit belum bisa ngapain, ini dia udah ikut gendong dan itu segala macam, alhamdulillah. Jadi ya namanya itu tadi ya, Al-Kautsar Muhammad Lim dan juga Khalil Ibrahim. Ini yang Muhammad, itu yang Ibrahim. Sedisinya cuma 3 menit. Kalau per hari ini berarti usianya sudah 2 bulan. Kemarin nunggu stabil dulu ya. Karena kalau kesini terus akhirnya malah yang masih dipakai selang yang ada jadi berita iba bukan berita bahagia. Ya, Allah. Mungkin perbedaannya, kok ada perbedaannya nggak? Perbedaan apanya? Antara Ibrahim sama Muhammad. Secara fisiknya maksudnya? Tanda sebagai tanda gitu. Buat tanda ini ya. Ngebedainnya gimana? Ngebedain ya. Bedain sendiri ya. Salah satu. Yang abang mana yang ada? Yang abang yang kanan. Mungkin kalau yang benar-benar kelihatan ya, yang itu rambutnya lebih lebat, matanya lebih besar, hidungnya lebih mancung, terus lebih tinggi juga ya. Yang satu waktu lahir 42 cm, yang adiknya 40 cm. Ini ya, nanti juga dari karakternya juga ada yang lebih senang dimanja, ada yang cuek-cuek aja. Ingat gak kemarin ada gempa? Oh, tidur aja dia. Biar orang tua ada pada panik. Nah ini Muhammad lebih Gembul. lebih inilah, lebih cimol ya. Ini si Pau masih tahu-tahu ya. Jadi alhamdulillah beda ini ya dari sini. Ini juga alisnya lebih gadas. Mungkin belum ada. Apalagi ya beda ini. Ya secara fisik kalau kasat mata paling gampangnya ini lebih itu juga kata orang ya, kata manusia prematur ya, tapi kata Allah itu sudah waktu yang paling tepat. Tapi tetap aja hitungannya asal gondrong amat. Yang mulai udah gondrong banget. Yang Muhammad ada rambutnya juga tapi ya masih belum selebat kakaknya. Kalau abang yang mana Pak? Yang abang yang kita yang keluar duluan. ya 3 menit lebih awal, yang tadi jam 14 sama 20 menit. Ini 14 lewat 23. Jadi gitu kan. Doain ya. Itu ya, tapi itu overthinking Yuda aja. Terus akhirnya Koko bilang apa kita coba makan enak gitu ya, terus kita coba ya senengin diri kita lah ibaratnya gitu, atau kita coba pulang dulu, kita mandi, yang lakuin hal-hal yang kita senangi gitu, dan pamit dulu sama anak-anak, bilang mama coba bahagiain diri mama dulu supaya nanti bisa bahagia sama kalian gitu. Dan alhamdulillah itu terbukti ketika sampai rumah makan makanan kesukaan gitu ya, terus mandi yang lama bagi ibu-ibu mandi lama adalah sesuatu yang langka gitu, mandi yang lama. Terus maghribnya Yuda coba untuk pumping lagi, itu alhamdulillah langsung deres deh. Dan sampai sekarang itu alhamdulillah Allah kasih cukup ASI untuk mereka, bahkan Yuda bilangnya berkelimpahan ya, karena baru 15 menit pumping itu udah bengkak lagi, udah minta dipumping lagi, jadi sampai stop di NICU, sampai susternya bilang Bu Yuda jangan bawa ASI dulu ya karena udah masih banyak ASInya di sini. Dari yang awalnya ditanya gini, jadi kalau misalnya masalah ASI itu Yuda ingat banget di NICU itu, Bu Yuda gimana udah bawa ASI? Belum ada. Biasanya tanya lagi, Bu Yuda gimana? ASInya udah ada? Belum ada. Sekarang Bu Yuda jangan bawa ASI ya. ASInya masih banyak di NICU gitu. Jadi sampai pada titik itu. Jadi kalau Yuda pikir-pikir sih, ya kita hidup ini cuman ya melewati ujian demi ujian, ya lewat satu pasti ada lagi level ujian lainnya. Positifnya lagi berusaha adaptasi ya, biar gimana kebiasaan baru tentunya.
berusaha saling memahami sih. Sebetulnya yang disebut tadi entah baby blues atau apapun itu kan sebetulnya perasaannya gimana kok kayak aku sendiri yang ngurus, suami balik lagi misalkan kerja lagi yang lain aktivitas, sedangkan istri yang mungkin di luar sana pada bisa ada yang ngejar cita-citanya berkarir segala macam, ini harus habis setiap hari waktunya ngurus bayi kembar, mereka tidur kita harus mempa ASI, beres mempa ASI pengen istirahat mereka yang udah bangun lagi gitu. Benar-benar orang bilang kayak zombie, ya kayak zombie, nggak ada istirahatnya benar-benar karena udah nggak kuat sampai ketiduran gitu sambil iya sambil kanguru mother care iya jadi di teplokin kayak sebagaimana kanguru skin to skin antara kulit ya. Tapi kalau menurut penilaian saya pribadi sejauh ini sih kita alhamdulillah melaluinya ya bismillah ya. Selalu melihat apapun pahitnya ini adalah sesuatu yang kita minta, kita doakan ini yang dipengen banget sama sekian banyak orang. Ada yang rela keluar uang berapapun itu, bahkan ada yang rela tukaran nyawa juga mau, yang penting bisa punya darah daging sendiri. Maka di saat ini ada, ayo harus lebih banyakin syukurnya, jangan lebih banyakin ngikutin capeknya. Kalau ngikutin capeknya mah ya di luar juga semua juga capek, yang kerja capek, yang nggak ngapa-ngapain tiduran seharian juga pasti capek, bangunnya nggak malah badannya enak. Jadi ya sudah sambil nguatin yang bonding kita sudah ingin menguatkan selama 5 tahun awal pernikahan sebelum punya keturunan, kita saling berusaha saling jadi ngadem-ngademin satu sama lain aja sih. Karena biar gimana ya menjadi kebaikannya kan ketika ini jadi pahala aja, jadi amal soleh dan nggak ada yang sia-sia. Perjuangannya luar biasa. Jadi yang justru tuh malah saya pribadi malah kayak ya, makin kagum, makin sayang ibu tuh segitunya gitu. Beres satu episode ujian, menantikan garis 2, ada ujian hamil. Kalau tadi Teh Yuda episodenya ada yang pendarahan dan lain-lain. Ada episode ASI, ada yang tidak keluar, ada yang berkelimpahan, dan kalau mungkin yang perempuan tahu ya nggak dikeluarin ya udah tinggal nggak usah disusun. Sakitnya luar biasa ternyata sampai bengkak, nyampe demam ya, dan kalau nggak dikeluarin jadi bahaya lah ya. Maka segitunya, makanya jadi makin paham bahwa di dalam Islam ya anak-anak kita harus lebih mencintai ibunya, bahkan berkali-kali lipat daripada kepada ayahnya dulu, walaupun ada porsinya masing-masing. Ya sibuk disyukuri aja. Terima kasih banyak yang sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kalau bisa jadi pahala jadi yang buat semua. Amin. Saya dan Ko Denis itu sempat kita berdiskusi panjang pakai suster atau enggak, pakai orang yang baru kita rawat baby atau enggak. Itu diskusi panjang kita karena mengingat baik kita bayi prematur yang butuh penanganan khusus, tapi kita juga sangat berhati-hati ketika memasukkan orang lain lagi gitu ke rumah kita. Rumah pada saat mereka pulang benar-benar steril. Jadi kalau nanti boleh juga kasih video atau foto keadaan rumah, itu benar-benar kita perlakukan seperti keadaan di dalam NICU. Jadi kita punya inkubator di rumah. Kalau teman-teman ini kita punya inkubator, kita punya timbangan, termometer, ruang mandi khusus, terus ya semuanya seperti yang di NICU ada, kita ada di rumah khusus untuk mereka. Dan orang rumah pun ketika megang mereka harus cuci tangan, benar-benar seprotektif itu. Bukan hanya Koko aja, tapi ya kami sudah berkomitmen, kami berdiskusi panjang untuk kesehatan Ibrahim dan Muhammad. Karena pada saat mau dibawa pulang, dokter itu udah wanti-wanti sebagaimana mereka dirawat dengan baik di sini, mereka tumbuh baik di sini, ya pulang dokter itu berharap Ibrahim dan Muhammad tumbuh lebih baik lagi gitu. Dan itu yang Yunda dan Koko komitmenkan. Dan alhamdulillah akhirnya kami dapat pada satu keputusan, karena suami istri itu ketika punya anak kan harus sering berdiskusi ya. Selain quality time berdua, juga harus ada quality time khusus pembahasan tentang tumbuh kembang anaknya. Kalau memang seorang ayah yang pengen ikut dalam andil parenting kayak gitu, karena gak banyak seorang ayah yang mau ikut dalam andil parenting. Yuda mau berterima kasih dulu kepada suami tercinta karena benar-benar bukan cuma ikut andil dalam parenting kami, tapi juga benar-benar ikut ngasih susu, begadang malam, ikut nyebokin, semuanya ikut. Kok Denis ikut. Nanti kalau teman-teman media pengen udah kasih lihat video lagi nyusuin tengah malam jadi zombie, 1,5 jam nidurin di Ibrahim masih melek terus matanya. Sampai Koko bilang ini kenapa anak gak mau tidur? Ya itulah
bersyukur kepada suami Yuda. Terima kasih sayang udah mau ikut andil dalam parenting, karena nggak semua ayah yang mau ikut. Jadi kami mengambil keputusan kami nggak pakai suster. Kami rawat anak kami berdua, dibantu dengan neneknya. Neneknya itu Ibu Yuda. Jadi kami bertiga sip-sipan. Ya, karena sama Bapak Yuda juga, Bapak tuh sipnya pagi. Kalau neneknya udah hampir dari pagi ke malam, ya kalau nangis ya ikut lagi gitu. Jadi bertiga aja, karena memang kami nggak mengajarin orang luar dulu, karena sampai mereka benar-benar 3 kilo lah, sampai mereka benar-benar kuat, mereka benar-benar imunnya udah makin bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya dari pagi itu Yuda sama Ibu Yuda, karena Kodenis dakwah, sampai nanti sore Kodenis sudah pulang, Kodenis sama Yuda sampai malam sampai pagi, paginya lagi sama Yuda dan Ibu gitu. Susu kalau Muhammad dia cuma ininya kalau waktunya minum kasih aku minum gitu, makanya semontok ini dia. Nah itu jadi kalau yang dari toko pribadi kita nggak pakai suster untuk saat ini. Kita berkomitmen untuk ikut andil dalam tumbuh kembang anak kita untuk sekarang. Yang kalau kedepannya belum tahu, ya benar-benar kita bisa kuat gitu ya, tetap berkomitmen. Jadi bisa benar-benar mengamati sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun mengamati perkembangan anak kita. Karena sekali lagi Bapak bilang ini anak yang kita minta loh. Masa udah diminta terus kasih orang? Nah, itu tuh sangat menampar Yuda gitu. Walaupun pada saat pumping ASI udah pengen nyerah, kayak ya Allah udah gak kuat gitu. Karena pada saat ASI berkelimpahan itu Yunda hampir sehari demam, besok sembuh, besoknya demam lagi, sembuh, besoknya meriang. Karena apa? Karena pumping itu durasinya kalau orang mungkin 30 menit cukup kosong, Yunda bisa sampai 1 jam baru bisa kosong. Jadi sangat memakan waktu. Habis beres pumping, kasih ASI anak, seharusnya anak tidur, kita tidur gitu. Tapi waktu tidur Yunda habis karena udah isi lagi, harus pumping lagi. Dan ketika beres pumping, anak udah bangun. Dan itu pada saat minggu-minggu pertama itu benar-benar kata aku kayak zombie yang ya Allah ini masa iya 2 tahun gini gitu. Sempat mikir kayak gitu, tapi ya mikir lagi ini yang kami minta kayak gitu. Justru yang harus lebih sering diperhatikan adalah si ibunya. Kadang ada perasaan sedih di mana ketika akhirnya sekeluarga datang yang dilihatin bayinya dikerumunin ibunya, udah cuma kayak dipojokkan sambil nahan sakit. Enggak, ibunya yang harus lebih. Jadi apakah protektif yang harus dilakukan, harus lebih. Jadi harus lebih disayangi ibunya, karena ibu sudah bahagia, satu rumah bahagia. Ya, ibu tidak bahagia di rumah, satu rumah mencekam, gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi juga jadi tambahan bagi ya, para suami di luar sana. Yuk, tugas kita itu gak cuma sekedar ya nyari duit, ini udah saya transfer ya, ini udah waktunya saya transfer. Tolong ya nanti anak kita jadi soleh, nggak bisa. Menurut Quran aja ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Percakapan ayah, ibu dan anak 3 posisi itu cuma 1 kali. Percakapan ibu dengan anaknya itu hanya 2 kali. Yang 14 kali adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Justru ayahnya harus paling banyak ngobrol dan cerita sama anak-anaknya. Karena untuk supaya jadi itu dia ilmu terkina iman. Surat 25 Al-Furqan ayat 74. Jadi ya istilah harus lebih makin sayang ya, karena perjuangan ya bisa saja setiap wanita itu ngejar karir ya, tapi dia memilih untuk mau melahirkan anak-anak. Amin. Iya. Kadang dia kalau bisa ngomong orang gatel dikasih susu, itu kasih susu, popok penuh dikasih susu, kitanya itu biasa ini. Tapi ya gitu, suka ngeliatin kayak gini loh pokoknya. Jadi kalau ngeliatin istri itu suka ngeliat ya Allah, ada sekian banyak orang yang rela mati untuk dia bahagia, ayahnya, ibunya. Tapi dia rela meninggalkan itu semua demi dampingin kongko yang baru dia kenal ini. Ya, kongko kan. Ya, maka kalau dia bersama dengan Tuhan yang untuk menderita, buat apa aku nikah? Jadi ya harus jadi yang terbaik untuk bisa bahagia. Maka sering banyak ingat itunya. Kalaupun akhirnya kita ngerasain capek ataupun ada beda paham, namanya pasti rumah tangga ya. Suka mikirnya kayak gini aja, ya Allah, ini kita tuh berantemin apa?
Karena anggaplah anak ini jadi anak baik, umur 22, 23, 25 udah berumah tangga, mau cewek mau cowok. Terus ya kalau udah kayak gitu yang tersisa tinggal apa? Tinggal kakek-kakek sama nenek duaan di rumah, ngarap-ngarap anak dan cucunya sempat mampir. Terus kalau ujung-ujung kita tinggal duaan lagi, itu mau berantemin apa? Ya udah, ya. Akhirnya kalau udah kayak gitu ya udah. Oh, ya udah ini jeblak itu loh, jeblak. Karena tidak sehat ya punya anak-anak. Tapi ngaruh ternyata ya, walaupun mereka nggak makan seblak, kalau ibunya makan yang pedas-pedas, makin mencari. Karena nyambung kasih, bisa begitu ya, luar biasa. Ya,